Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang biografi teks, ya. Nah, kita akan membahas berbagai hal tentang biografi teks. Apa itu biografi teks? Bagaimana cara pembuatannya? Nanti kita akan bahas kali ini di materi ini, ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu biografi teks. Ya, biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Maksudnya apa? Teks biografi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Jadi itu sebuah karya tulis yang menunjukkan atau mendeskripsikan tentang orang lain, pencapaian-pencapaian orang lain. Nah, seperti itu. Terus what is the function of biography text? Jadi kita seperti biasanya ya, kalau kita membuat sesuatu tapi kalau nggak ada fungsinya di dalam kehidupan nyata, itu kan sama aja muspro ya, tidak ada gunanya ya. Jadi di sini biografi teks sendiri mempunyai dua fungsi ya. Yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Ya. Yang kedua ada to give much information easily and educate the readers. Jadi fungsi dari biografi ini apa? Fungsi dari biografi yaitu untuk yang pertama, untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun. Orang ini mungkin yang dikenal ya, terkenal biasanya itu yang ditulis biografinya itu orang-orang yang terkenal. Yang kedua, untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik bagi pembacanya, bagi para pembacanya. Jadi itu fungsinya teks biografi dibuat. Nah, biasanya kan kalau orang-orang terkenal itu kan pasti orang banyak fansnya itu ya. Nah, jadi dibuatlah sebuah biografi. Terus ada lagi what is characteristic of biography text. Ya, jadi karakteristik dari penulisan biografi teks yaitu ada 4 ya di sini. Yang pertama, biography is not written by subjects and always written in the third person. Ya. Teks biografi itu tidak dibuat oleh orang yang sudah diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Jadi dia menceritakan orang lain, si penulis itu menceritakan tentang orang lain dengan sudut pandang orang yang ketiga. Terus yang kedua, karakteristiknya yang kedua yaitu based on research. Based on research itu maksudnya dia itu membuat teks tidak asal-asalan ya. Jadi pembuatan teksnya itu harus berdasarkan dari kenyataan atau dari penelitian researchnya ya. Apa yang didapatkan dari orang tersebut, misal tanggal lahirnya bagaimana, pekerjaannya apa, dan sesuai pencapaiannya apa saja, itu ditanya dengan detail kepada si narasumbernya itu, dan dibuatlah sebuah biografi yang nyata ya. Jadi nggak asal-asalan, nggak mengarang bebas, itu enggak ya. Jadi ini berdasarkan deskripsi nyatanya. Yang ketiga ada describes the person's surroundings. Apa tuh itu describe the person's surroundings? Yaitu menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan yang meliputi WH question ya. Apa, di mana dia tinggal, kapan, bagaimana, ya, dan lain-lain itu ya yang meliputi WH question ya. Harus mencakup itu ya. Jadi kita harus menggali tentang seseorang yang akan dibuat biografinya itu secara detail menggunakan WH question. Oke, yang keempat ada use vivid language to narrate events ya.
Maksudnya yaitu penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Gitu maksudnya. Oke. Next, ada generic structure ya. Ini langsung kita masuk ke generic structure ya. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana menganalisa sebuah teks biografi. Yang pertama di generic structure-nya seperti biasa ada orientation, ada event, yang kedua ada, yang ketiga ada reorientation. Ini sama seperti recount ya. Sama seperti recount. Kalau ini hampir sama seperti recount. Kalau di recount itu objeknya bebas ya. Kalau ini biasanya kalau biografi itu orang-orang yang orang-orang yang memang orang-orang penting ya, orang-orang yang terkenal biasanya ya. Kalau recount itu cerita bebas tentang masa lalu ya. Yang pertama ada orientation. Orientation itu gives the readers the background information of the person. Maksudnya biasanya berisi tentang biografi yang dinarasikan seperti nama lengkap ya, isinya itu tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum yang dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Jadi isinya itu tentang pengenalan tokohnya. Tokohnya itu seperti apa, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, tanggal lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, jadi informasi umum ya, berisi tentang suatu hal yang umum yang dimiliki oleh narasumbernya itu ya. Yang kedua ada events atau chronological order. Maksudnya chronological order ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa yang dialami oleh tokoh berisi penjelasan satu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkan pada sebuah kesuksesan. Jadi dia di situ itu menceritakan tentang di event ini apa yang pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh si tokoh ini ya. Jadi yaitu isinya tentang pencapaiannya, bagaimana mencapainya, kesuksesannya apa, ya yang berkaitan dengan perjalanan-perjalanannya. Terus yang terakhir ada reorientation atau closing ya. Closing tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi maksudnya apa toh? Maksudnya pada penutup bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh. Nah, ini berisi tentang pandangan pribadi tentang tokohnya. Ya pandangan pribadinya siapa? Pandangan pribadi penulisnya ya tentang tokohnya. Mungkin bisa sangat tertarik, excited or not ya gitu ya. Itu ya. Terus yang selanjutnya kita akan bahas yaitu contohnya. Ya ini saya dapat sebuah contoh dari web ya, dari web itu di bawah itu kalian bisa lihat di bagian paling bawah https www.text.co.id ya. Dari situ saya citate ya, saya ambil dari www.text.co.id tentang lalu Muhammad Zuhri ya. Itu bercerita tentang lalu Muhammad Zuhri yang isinya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tak sajikan agak lama di sini. Oke, yang bagian pertama itu, yang bagian paragraf pertama itu merupakan orientation ya. Yang paragraf kedua dan ketiga, itu eventnya, event 1 di paragraf kedua, event kedua itu di paragraf ketiga, maaf. Yang paragraf keempat itu closingnya atau reorientation. Terus selanjutnya
Language feature ya, ketika kita membuat sebuah teks itu pasti kita harus tahu ya language feature yang digunakan itu apa ya. Jadi dalam pembuatan biografi teks ini kita menggunakan use of simple past tense ya itu. Jadi ketika kita menceritakan seseorang atau membuat sebuah biografi teks itu kita harus menggunakan simple past tense. Past tense itu ya yang verbnya verb 2 itu ya. Play it itu ya. Yang verb 2. Terus yang kedua ada use temporal sequence ya. Use temporal sequence itu maksudnya apa tuh? Yaitu sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam urutan waktu, time sequence itu ya. Urutan waktu ya. Terus yang ketiga ada use of action verb. Action verb. Nah, action verb itu kata kerja ya, kata kerja yang apa namanya yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan ya, kegiatan action gitu ya, kegiatan yang sangat penting gitu ya. Contohnya ya, contoh Styles launch his own record label. Nah, launch itu di situ merupakan sebuah action verb. Ada lagi Styles wrote the song Someday in collaboration with Meghan Trainor. Ya itu juga wrote-nya itu wrote-nya itu bentuk kedua dari write itu juga merupakan action verb ya. Action itu melakukan ketindakan, sesuatu tindakan itu namanya action verb. Oke ya, I think enough ya. Yaitu sedikit tentang biografi teks ya. Sedikit tentang bagaimana apa itu biografi teks, bagaimana cara membuatnya, language feature-nya apa, bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, itu tadi kita sudah bahas di situ. Dan jangan lupa ya nanti apa namanya dicari contohnya sendiri di rumah, browsing gitu ya, agar lebih paham lagi tentang ini ya biografi teks. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.